Bulan sebelum gantung diri, bertemu Sabia 1984. Kesuksesan Rumah Merah dan kepribadian yang menyenangkan Ranu membuatnya memiliki banyak teman di tempat kerja. Salah satunya adalah Bram, anggota tim teknik yang saling membantu dalam hal teknis. Satu sore Ranu mengunjungi ruang kerja Bram. Mereka sering bekerja sama, termasuk saat Ranu sedang mewawancara narasumber atau dalam situasi lain yang membutuhkan bantuan kameramen atau audioman. Karena sering bersama dan memiliki saling kepercayaan, Ranu sering berbagi isi hati dengan Bram. Dan begitu juga sebaliknya. Mereka saling berbagi cerita tentang keluhan pekerjaan, kehidupan pribadi, dan masalah keluarga. Mereka sering melakukan 2 atau 3 tugas bersama setiap minggunya. Bram sudah menikah dengan seorang istri bernama Sabia. Tetapi dalam 3 tahun pernikahan, mereka belum dikaruniai anak. Ranu dan Bram saling menyukai, tetapi mereka sadar bahwa mereka hanya bisa berteman. Mereka pernah membahas bentuk persahabatan yang ingin mereka jalani ketika mereka berada di Bandung untuk mewawancarai narasumber dan menginap. Pada saat itu mereka terbawa suasana dan merasa senang. Dengan sikap dewasa, mereka sepakat untuk menjaga persahabatan dan menjadi seperti saudara kandung. Malam itu mereka habiskan dengan saling berbagi cerita pribadi dan pekerjaan masing-masing. Ranu yang lebih banyak berbicara, semuanya perasaannya diungkapkan di depan Bram karena dia hanya sendirian di Jakarta dan memiliki sedikit teman. Waktunya sebagian besar dihabiskan untuk bekerja. Bram adalah pendengar yang baik dan merespons semua cerita Ranu dengan bijaksana. Kadang-kadang memberikan pernyataan yang menghangatkan hati Ranu. Ketika Bram bercerita, mata Ranu hampir tidak berkedip. Kadang-kadang tertawa. Dia telah menganggap Bram seperti kakaknya. Ketika suasana menjadi hening, seolah-olah semua cerita hidup mereka telah terungkap. Bram memeluk Ranu dengan lembut. Ranu meletakkan wajahnya di dada Bram, memudahkan Bram untuk mengelus kepala Ranu. Bram memeluk Ranu dengan erat dan tangannya turun menyentuh dagu Ranu untuk mengangkat wajahnya. Dengan perlahan, bibir Bram menyentuh bibir Ranu. Ranu merasa nyaman dan memejamkan matanya, terbawa suasana. Bram semakin bergairah. Dia meraba seluruh tubuh Ranu dengan telapak tangannya. Namun kemudian menyadari bahwa ini salah. Bram melepas bibirnya dari Ranu, membuka matanya. Mereka saling memandang tanpa kata beberapa detik. Kemudian Ranu kembali menyembunyikan kepalanya di dada Bram dan memeluknya erat. Meskipun matanya tetap terbuka, Ranu menyesali insiden cumbuan tadi. Bram kembali mengusap kepala dan rambut Ranu. "Maaf, saya terbawa suasana," bisik Bram sambil menyandarkan kepalanya ke bantal. Ranu tidak memberikan jawaban, hanya mempererat pelukannya. Posisi mereka hanya sedikit berubah hingga pagi tiba. Matahari mulai memancarkan sinarnya, tepat di wajah mereka yang masih saling berdekatan. Sinar tersebut masuk melalui celah tirai jendela. Menyadari hal itu, mereka bangun dan bersiap-siap untuk kembali ke Jakarta. Selama malam itu, hubungan mereka semakin erat, seperti antara kakak dan adik, sesuai dengan komitmen yang telah mereka buat. Dan setiba di Jakarta, mereka kembali ke rumah masing-masing. Hari demi hari, mereka menjalani kehidupan sebagai sahabat yang makan siang bersama dan berbagai cerita. Meskipun Ranu berusaha membatasi diri, hal yang sama juga berlaku untuk Bram. Suatu kali, Ranu hendak menyapa Bram di ruang kerja fasilitas teknik tempat Bram bekerja. Bram sedang duduk di mejanya, sambil memperhatikan perangkat audio yang tampaknya rusak. Ranu mendekati Bram dan duduk sebelahnya. "Apa yang sedang kamu lakukan, Mas Bram?" tanya Ranu sambil menyeret bangku asisten mendekati Bram. Dan tangannya Hisam memainkan komponen elektronik kecil. "Hai Cino," suaranya tidak keluar nih. Sapa Bram kepada Ranu dengan panggilan khusus Cino untuk Ranu. "Kejadian seminggu lalu sampai di situ saja ya Mas." Pernyataan Ranu itu membuat Bram berhenti memperhatikan komponen elektronik yang dia pegang, lalu menoleh ke arah Ranu. Dalam hati dia berharap antara Bram menolak, tapi itu salah. "Sudah, tidak usah kita bahas."
kata Bram. Janji ya kak, mas, bang, Bram. Jadi sahabat, kakak, orang tua, kakek yang terbaik. Tempat aku cerita apa aja, kata Ranu dengan mimik wajah yang bersama lucu. Kamu juga janji ya, mulai membuka diri, jangan larut dalam pekerjaan, jawab Bram. Pokoknya kita berbagi rahasia, ujar Ranu. Memangnya kamu percaya sama aku? Tanya Bram. Kalau kumat, saya suka menculik orang loh, sambungnya sambil bercanda. Oh, iya, aku cuma percayanya sama kamu. Aku gak punya teman dekat di kantor, teman sekolahku jauh, jawab Ranu. Siap adikku, akan selalu kujaga adik angkatku ini yang baru dipungut dari balik mesin tik. Canda Bram sambil mencubit pipi Ranu. Dasar, jawab Ranu sambil tersenyum lega. Dia melepas satu beban yang mengganjal beberapa hari sebelumnya. Tiba-tiba masuk sosok perempuan ke dalam ruangan dan mereka berdua tidak menyadarinya. Batu kecil dari perempuan itu membuat Bram dan Ranu terkejut dan menoleh ke sumber suara. Sabia, kapan datang? Tanya Bram ke istrinya sambil menghampiri dia. Baru banget, ini aku bawakan gulai ayam kesukaanmu. Sabia sambil memberikan rantang kepada Bram ditambah senyuman dari sang istri. Bram langsung membuka penutupnya dan mencium harum masakan istrinya, yang isinya tidak hanya gulai ayam. Halo, saya Sabia, istri Bram. Kita baru pertama kali ini ya bertemu, kata Sabia dengan sambil mengulurkan tangannya mengajak bersalaman. Ranu pun menyambutnya dengan senyum bersahabat. Kenalkan saya Ranu, saya rekan kerjanya Mas Bram. Dia banyak sekali membantu pekerjaan saya yang berhubungan dengan teknis, kata Ranu. Oh, kamu Ranu. Abang pernah minta izin sama aku akan tugas luar kota bersama produser Ranu, jawab Sabia. Nakal gak dia mbak? Ranu sempat tersirap dengan pertanyaan pendek itu. Tapi untungnya Bram memecah suasana. Resek dia dompetnya ketinggalan. Jadi terpaksa bayarin makan bocah ini. Makanya gak bisa beli oleh-oleh bun. Celoteh Bram yang membuat cair suasana. Sabia punya banyak cerita yang diceritakan kepada Ranu. Seseorang yang belum lama dia kenal. Ranu pun demikian. Banyak cerita yang keluar dari mulutnya. Bram merasa sudah tidak bisa mengimbangi isi cerita mereka. Tapi dia punya makanan yang dibawa Sabia untuk disantap. Dia tidak dihiraukan oleh kedua orang di depannya, tapi ada makanan. 1 jam berlalu, Sabia menyadari kehadirannya bisa mengganggu pekerjaan suaminya. Ranu, aku senang bisa berkenalan dengan kamu, tapi aku harus pamit. Kasihan Om Bram. Sambil melirik Bram dan mengangkat satu alisnya. Ya, kakak Sabia, padahal kita lagi asik bercerita. Ranu, kami ada pesta kecil-kecilan di rumah satu ini. Saya mau mengundang kamu, kata Sabia sambil memegang tangan Ranu. Saya pasti datang, jawab Ranu antusias. Mas, Sabi pulang dulu ya. Sini rantang kosongnya biar aku bawa pulang. Sambil menjulurkan tangannya untuk menyambut rantang kosong dari Bram. Lalu dikecupnya dari Sabia. Kemudian Sabia melangkah menuju pintu untuk meninggalkan ruangan dan pulang rumah. Mas Bram, istrimu cantik dan seru sekali. Aku senang bisa kenal dengan Sabia, kata Ranu dengan penuh sukacita. Bram hanya membalas senyum Ranu tanpa kata, hingga Ranu pamit untuk kembali ke ruang kerjanya.